Bayangin BUMN Farmasi melakukan pinjol ya, dan kerugiannya, indikasi kerugian 299,477 miliar. Mulai dari window dressing hingga utang pinjol, BUMN Indofarma ternyata menyimpan banyak masalah, salah strategi bisnis, atau memang curang. Kacaunya keuangan Indofarma diungkap oleh BPK dalam pemeriksaannya pada semester 2 tahun 2023. Dalam laporan ini terungkap bahwa Indofarma mengalami kerugian akibat membeli alat-alat kesehatan tanpa studi kelayakan. Alat kesehatan di masa pandemi seperti masker, PCR, dan rapid test ini menurut BPK dijual oleh Indofarma tanpa menganalisis kemampuan keuangan customer. Selain bisnis yang kacau, Indofarma juga terindikasi melakukan kecurangan atau fraud. Beberapa aktivitas berindikasi fraud tersebut antara lain melakukan transaksi jual beli fiktif pada bisnis unit Fast Moving Consumer Goods atau FMCG. Selain itu, Indofarma juga disebut menempatkan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara serta menggadaikan deposito pada Bank Oke untuk kepentingan pihak lain. Selain itu, salah satu fraud lainnya yang dilakukan adalah melakukan pinjaman online yang tidak dilaporkan di laporan keuangan. Melakukan pinjaman online alias pinjol. Berbagai permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian Indofarma sebesar 294,77 miliar rupiah, membengkak 41% dari kerugian tahun sebelumnya. Hal ini kemudian diperparah dengan tidak dibayarkannya gaji para karyawan Indofarma selama beberapa bulan terakhir akibat kondisi keuangan yang minus. Permasalahan kesulitan membayar gaji karyawan ini disebabkan karena PT IGM tidak menyetor hasil penjualan produk. Hasilnya, Indofarma kembali rugi sebesar 470 miliar rupiah. Sebenarnya, gaji karyawan Indofarma ini sudah disupport oleh induk perusahaan yaitu Bio Farma sejak akhir 2023. Namun, karena pendanaan yang terbatas, gaji karyawan pun kembali mandek. Kini, nasib para karyawan Indofarma masih juga belum jelas. Bahkan, sebagian dari mereka kini sudah kesusahan karena tidak ada pemasukan lagi dari hasil kerja mereka. Baju yang namanya BUMN ini, nyatanya sampai detik ini, kami lapar. Kemana kami harus teriak? Saat ini, para karyawan Indofarma hanya bisa menunggu tindakan Kementerian BUMN untuk menyelesaikan permasalahan ini. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmojo mengungkapkan kapasitas pembayaran gaji karyawan Indofarma masih harus menunggu proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, yang artinya nasib para karyawan malang Indofarma ini masih belum jelas ke depannya.